Oke, ini aku mulai ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Yang mana di sini kelompok kami akan membahas tentang manajemen risiko dalam tata kelola Kementerian Sosial. Mungkin yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai mengapa sih manajemen risiko itu perlu diterapkan. Berdasarkan dari tulisan Brand and Condal pada tahun 2007, manajemen risiko merupakan semua aktivitas di sektor publik, baik itu pelayanan kesehatan, eh, pendidikan, transportasi publik, serta perlindungan dari lingkungan, itu are strongly tied to the presence of risks that need to be identified, analyzed, evaluated, monitored. Jadi, semua layanan dalam pelayanan publik itu ada hubungannya yang erat dengan keberadaan risiko, yang mana risiko ini perlu diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dimonitor, serta dikontrol. Jadi dari sini itu kemudian kita akan menimbulkan urgensi bagaimana manajemen risiko itu perlu diterapkan di sektor publik, karena ini berkaitan dengan uh, efektif public service delivery atau pelayanan publik yang efektif dan efisien. Ini selanjutnya, ini ada beberapa tantangan dalam manajemen risiko, yang mana ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu adalah tingkat kompleksitas dan ketidakpastian. Yang kedua itu ada bias atau subjektivitas. Yang ketiga adalah keterbatasan informasi dan sumber daya. Dan yang keempat itu changing nature of risk. Jadi yang pertama, mengapa manajemen risiko sulit dilakukan? Karena yang masing-masing instansi ataupun masing-masing organisasi dalam mengidentifikasi suatu risiko itu pastinya memiliki tingkat kompleksitas dan ketidakpastian yang tinggi. Karena bisa saja risiko yang sama di masing-masing organisasi itu tingkat kompleksitasnya berbeda, tergantung dari konteks yang kita lihat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu masalah bias dan subjektivitas. Baik lagi ke tadi, selain dari masalah masing-masing organisasi memandang sebuah risiko itu dengan pandangan yang berbeda atau perspektif berbeda, seseorang yang ditugaskan untuk melakukan manajemen risiko memiliki risiko untuk melakukan bias atau subjektivitas. Karena lebih tadi, eh, bagaimana seseorang memandang sebuah risiko itu bisa saja berbeda-beda tergantung dari konteks di mana dia mengidentifikasi risiko tersebut. Yang ketiga adalah keterbatasan informasi dan sumber daya, yang mana lagi-lagi selain karena adanya tingkat kompleksitas yang tinggi, tingkat bias atau subjektivitas yang bisa muncul, keterbatasan informasi dan sumber daya itu bisa saja membatasi bagaimana suatu organisasi itu bisa mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap sebuah risiko. Karena uh, bisa saja sebuah organisasi itu memiliki keterbatasan informasi mengenai risiko yang sedang diidentifikasi atau dianalisis. Jadi bisa saja itu menimbulkan langkah mitigasi yang salah ataupun terbatas sumber daya itu apa sih namanya, membuat sebuah organisasi itu tidak memiliki waktu waktu yang tepat dan juga apa 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 sih namanya, memiliki dana yang cukup untuk melakukan sebuah mitigasi risiko tadi kita jadi. Yang terakhir adalah changing nature of risk. Jadi sebuah risiko itu bisa saja berevolusi maupun berkembang, itu tergantung dari perkembangan zaman yang sedang kita alami saat ini. Bisa saja di tahun ini ketika sebuah risiko sudah diidentifikasi dan juga sudah kita lakukan mitigasi, tapi dengan adanya changing nature of risk ini atau perkembangan zaman, tentu saja beberapa tahun ke depan langkah mitigasi yang kita lakukan untuk mengatasi sebuah risiko tersebut itu bisa saja berbeda. Baik lagi karena adanya konteks yang berbeda maupun adanya kondisi yang berbeda. Gitu. Itu adalah beberapa tantangan dalam manajemen risiko. Selanjutnya, kita berbicara mengenai mengapa sih seringkali manajemen risiko itu di sektor publik kurang efektif.
yang mana di sini akan dirangkum ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu ada kewenangan integritas atau political or legal constraints. Yang kedua itu ada birokrasi. Yang ketiga ada resistensi tinggi terhadap perubahan. Yang keempat ada peran stakeholder atau balance of interest. Yang kelima adalah kurangnya kompetensi. Jadi yang pertama itu adalah masalah political or legal constraints. Jadi seringkali ketika organisasi sektor publik melakukan identifikasi risiko atau melakukan manajemen risiko, itu bisa saja terhambat karena ada beberapa batasan-batasan yang perlu dipahami atau perlu diperhatikan ketika kita melakukan manajemen risiko. Karena baik lagi karena organisasi sektor publik itu banyak stakeholder yang terlibat, jadi ketika kita sudah merumuskan suatu mitigasi terhadap sebuah risiko, bisa saja itu tidak bisa terlaksana dengan baik karena sekali lagi ada beberapa aspek yang kita perlu perhatikan, baik itu dari aspek politisnya maupun dari aspek legalnya, yang mana ini mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Yang kedua itu adalah birokrasi. Jadi kenapa mungkin manajemen risiko di sektor publik itu agak terhambat dan stagnan karena di sini di sektor publik itu kita memiliki sebuah panduan umum atau birokrasi yang seringkali ketika kita melakukan manajemen risiko itu ada saja beberapa prosedur yang kita harus taati dan juga ada beberapa peraturan hal itu. Jadi eh, dalam melakukan manajemen risiko kita tidak bisa leluasa atau semena-mena dengan aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga adalah resistensi tinggi terhadap perubahan. Dan untuk yang poin ketiga ini itu kita mengacu pada kultur di sektor publik yang seringkali lebih konservatif dan juga lebih terpaku pada birokrasi ataupun prosedur yang ada. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi suatu risiko dan merumuskan mitigasi yang inovatif, itu bisa saja stakeholder yang terlibat ataupun masyarakat yang memang mendapatkan pelayanan publik di sektor tersebut itu melakukan resistensi terhadap inovasi yang ditawarkan. Karena balik lagi ketika di sektor publik itu ada public value atau nilai-nilai dan kepentingan publik yang harus kita akomodasi. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk melakukan manajemen risiko di sini. Dan yang selanjutnya adalah peran stakeholder atau balance of interest. Jadi lagi-lagi stakeholder berperan penting dalam jalan kerjanya demokrasi. Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memperhatikan dan mengakomodasi beberapa kepentingan yang ada. Misalkan kepentingan dari stakeholder di uh, organisasi sektor publik terkait, kepentingan dari masyarakat yang memang bergantung pada pelayanan publik, dan juga kepentingan-kepentingan lainnya harus kita perhatikan. Karena itu, kita tidak bisa secara leluasa atau secara kreatif melakukan manajemen risiko sektor publik. Dan yang terakhir, mungkin ini adalah masalah yang universal, itu kurangnya kompetensi. Jadi, ketika kita mengacu pada slide sebelumnya, salah satu yang membuat manajemen risiko itu terhambat adalah keterbatasan sumber daya dan juga keterbatasan informasi. Dan di sini kurangnya kompetensi juga menjadi salah satu faktor penghambat karena baik lagi yang tadi ketika seseorang itu memiliki kompetensi yang kurang memadai maka itu juga akan menimbulkan risiko dia akan melakukan bias atau subjektivitas dalam melakukan manajemen risiko, terus juga dia mungkin akan salah mengambil keputusan dalam manajemen risiko maupun dia tidak memiliki informasi memadai tentang apa yang ingin di manage, dan itu juga menjadi salah satu faktor mengapa seringkali manajemen risiko di sektor publik itu kurang efektif. Selanjutnya adalah dimensi etika dalam manajemen risiko di sektor. Di sini ketika kita melakukan manajemen risiko yang mana ini menyangkut publik yang atau bisa kita ibaratkan kepentingan luas, kepentingan masyarakat luas, itu ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Itu ada transparansi dan akuntabilitas, ada prinsip keadilan dan kesetaraan, prinsip partisipasi,
prinsip privasi dan kerahasiaan, prinsip konflik kepentingan yang minimal, serta prinsip kelanjutan. Yang pertama itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Karena lagi-lagi organisasi di sektor publik itu basis dalam public value, maka perlu ada tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban dan bentuk transparansi informasi kepada masyarakat maupun stakeholder yang terlibat. Jadi ini juga perlu diperhatikan ketika kita melakukan manajemen risiko di sektor publik. Yang kedua adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi ketika kita melakukan manajemen risiko di sektor publik, itu pastinya kita perlu memperhatikan aspek ini. Karena di sisi lain, kita juga perlu melibatkan sekaligus yang itu tadi, memberi pertanggungjawaban kepada masing-masing stakeholder yang terlibat. Ini juga menyambung dengan nilai partisipasi, yang mana karena kita berlandaskan public value, semua orang ataupun semua stakeholder itu juga perlu andil dalam aktivitas manajemen risiko ini. Karena baik lagi kita mengacu pada public value. Yang selanjutnya adalah privasi dan kerahasiaan. Karena seringkali organisasi di sektor publik itu memegang maupun memiliki kuasa terhadap data-data masyarakat. Dan ketika kita melakukan suatu manajemen risiko, kita perlu memperhatikan privasi dan juga kerahasiaan dari data-data publik ini. Karena jangan sampai data yang masif ini bisa disalahgunakan oleh pihak luar. Yang selanjutnya adalah konflik kepentingan yang minimal. Karena di sektor publik itu rawan dengan konflik kepentingan, karena lagi-lagi banyak stakeholder yang terlibat dan juga banyak kepentingan yang diakomodasi, maka eh, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan itu perlu memperhatikan hal ini. Eh, Gimana caranya nanti kita ketika melakukan itu kita kita mengakomodasi kepentingan yang kepentingan yang dominan, tapi jangan sampai ketika kita mengakomodasi kepentingan itu menimbulkan suatu konflik kepentingan yang besar. Karena baik lagi tadi bisa saja itu karena ada kepentingan tidak diakomodasi maupun uh, solusi yang kita tawarkan itu tidak sesuai dengan kepentingan yang ada. Dan selanjutnya adalah kelanjutan. Jadi ketika kita melakukan manajemen risiko di sektor publik, itu faktor keberlanjutan itu perlu kita perhatikan. Baik lagi, manajemen risiko di sektor publik itu berlandaskan public value, yang mana diharapkan aktivitas yang dilakukan itu bakal bermanfaat kepada masyarakat secara luas dan juga bisa dirasakan tidak hanya pada saat itu juga, tetapi ke generasi-generasi selanjutnya. Dan itu yang perlu diperhatikan. Mungkin bisa di next. Baik, berikutnya sedikit membahas mengenai materi perkuliahan sebelumnya, yaitu terkait framework manajemen risiko, di mana jika tidak salah pada pertemuan ketiga itu terdapat gambar framework manajemen risiko seperti pada layar. Dan ternyata framework manajemen risiko tersebut adalah framework manajemen risiko Australia New Zealand 40360 2004. Nah, pada framework ini terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama itu ada establish the context atau penetapan konteks. Nah, pada tahap ini itu adalah proses untuk menentukan batasan, parameter internal dan eksternal, serta menentukan ruang lingkup kriteria risiko dalam manajemen risiko. Jadi tahap ini nanti penting karena setiap lembaga pasti akan memiliki batasan dan tujuannya masing-masing. Lalu yang kedua ada identify the risk atau identifikasi risiko, di mana tahap ini merupakan proses untuk menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu itu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif pada pencapaian tujuan. Tahap ini nanti akan menghasilkan daftar sumber-sumber risiko dan juga kejadian-kejadian yang mungkin berpotensi membawa dampak negatif. Lalu risiko ini nanti juga biasanya akan dikelompokkan sesuai kriteria seperti risiko kebijakan, risiko bencana, risiko operasional, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada analyze the risk atau analisis risiko, di mana tahap ini merupakan proses untuk penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, maka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level risiko. Nah, pada tahap ini nanti
dapat menggunakan dua cara analisis risiko, diantaranya kualitatif dan juga kuantitatif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Lalu yang keempat ada evaluate the risk atau evaluasi risiko, di mana tahap ini merupakan proses untuk menentukan prioritas risiko dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan standar risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pada tahap ini nanti akan dilakukan pertimbangan ya, apakah jenis risiko ini tuh perlu diberi tindakan atau tidak, seperti itu. Lalu yang kelima ada the risk, di mana tahap ini merupakan tahap untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi tertentu yang efektif dan efisien, serta rencana aksi untuk meningkatkan manfaat potensial dan juga mengurangi daya potensial. Jadi ini nanti akan ditentukan mana sih strategi terbaik untuk penanganan risiko A, risiko B, seperti itu. Lalu yang keenam ada monitor and review, di mana tahap ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses itu berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu yang terakhir ada communicate and consult, atau tahap di mana memastikan bahwa pengendalian yang dirancang atas setiap risiko itu telah dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga pengendaliannya tersebut dapat terimplementasi secara lebih cepat dan efektif. Jadi, agar teman-teman bisa lihat di layar, tahap komunikasi dan konsultasi ini tuh berhubungan langsung dengan tahap-tahap yang lainnya. Jadi, dapat diartikan bahwasanya komunikasi dan juga konsultasi itu memang perlu diterapkan pada setiap tahap dari penetapan konteks hingga treat risk ini sendiri. Bisa next. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya pada tahap analisis risiko ini dapat menggunakan dua cara, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, untuk kualitatif sendiri, salah satunya itu dapat menggunakan probability and impact matrix. Jadi, untuk penentuan level risikonya sendiri nanti akan berdasarkan pada seberapa besar sih kemungkinan dan juga dampak yang diberikan oleh jenis risiko tersebut, seperti itu. Jadi nanti tinggal dimasukkan pada kolom-kolom dari tabel tersebut. Lalu yang kedua itu ada kuantitatif. Salah satunya dapat menggunakan 3-point estimate. Di mana cara ini nanti digunakan untuk mencari nilai estimasi yang paling tepat, misalkan estimasi nilai kerugian dari suatu jenis risiko. Jadi misalkan dari jenis risiko A, hasil perhitungan kerugian menggunakan 3-point estimate ini 60 juta, kemudian jenis risiko B, hasil perhitungan kerugian sebesar 80 juta. Berarti jenis risiko B nanti kemungkinan akan lebih diprioritaskan dibandingkan jenis risiko A. Bisa di next. Berikutnya ini merupakan contoh dari penggunaan Australia, New Zealand per 1360/2004. Jadi ternyata framework ini juga diadopsi oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan Republik Indonesia dalam manajemen risikonya. Di mana teman-teman juga bisa lihat di layar terdapat beberapa tahap seperti penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, dan lain-lain seperti itu. Ini bisa di next. Oke, selanjutnya dalam rangka kontekstualisasi dari segi materi dan juga framework yang telah disampaikan selama kelas 1 semester ini, kami mengambil studi kasus terhadap program dana bantuan sosial. Dan dalam program dana bantuan sosial ini terdapat dua potensi risiko yang akan kami telisik. Yang pertama adalah terhadap kasus korupsi dana bansos, yang kedua adalah terhadap alokasi dana bansos. Next. Yang pertama, menghadapi korupsi dana bansos, di sini terdapat kegagalan terhadap memprediksi risiko seperti hal berikut. Yang pertama adalah pergantian pihak penyalur bansos, terutama BPNT atau sembako atau skema non tunai BUTAP, KKS atau e-warung. Nah, di sini terdapat pergantian pihak penyalur yang terjadi saat penyaluran dana bansos. Nah, di sini tuh terdapat kegagalan di mana pemerintah gagal untuk bisa melihat nih sebenarnya ada risiko apa dengan adanya pergantian pihak penyalur gitu. Nah, karena pergantian pihak penyalur ini tuh bentuk kegagalan Kemensos dapat menyesuaikan pengawasan bansos dengan kebijakan Kemensos, karena ketika ada pergantian pihak penyalur di situ ada potensi untuk pindahan tangan dan juga celah-celah di mana bisa dilakukan korupsi dana bansos. Selanjutnya adalah misalokasi dana bansos. Nah, misalokasi dana bansos ini merupakan kegagalan
Kemensos untuk memprediksi risiko terhadap hal berikut ini. Yang pertama adalah pendataan penerima bansos sulit didapatkan oleh dinas sosial. Nah, hal ini tuh karena jumlah KPM atau keluarga penerima bansos, keluarga penerima manfaat bansos tahun 2021 itu tidak dapat diketahui secara pasti. Jadi bahkan pengelolaan data dari aplikasi bansos pun itu tidak bisa dilakukan secara maksimal gitu. Jadi penerimanya itu tidak jelas lah siapa sebenarnya dan juga pendataannya itu tidak dapat direkap dengan baik gitu. Yang kedua adalah rilis aplikasi cek bansos. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa secara mandiri untuk mengakses apakah mereka sebenarnya mendapatkan bansos. Tapi sebenarnya dengan adanya perilisan ini tidak didukung dengan manajemen risiko yang baik ketika pihak penyalur itu tidak memperhatikan bahwa sebenarnya membutuhkan edukasi, sosialisasi dan juga pengembangan dari aplikasi tersebut. Jadi masih banyak dilakukan secara manual dan juga tidak mempertimbangkan aksesibilitas untuk seluruh kalangan karena tidak di semua perangkat bisa mengecek bansos ini. Padahal banyak masyarakat yang mungkin belum memiliki perangkat yang canggih dan butuh untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan bansos atau tidak. Jadi masih kurang inklusif. Yang terakhir adalah timeline penerimaan bansos dari pusat dan daerah ini cenderung tumpang tindih. Nah, di sini akan ada bentuk disalokasi gitu, di mana dari pusat sudah mendapatkan dana bansos tapi diberikan lagi oleh dari daerah. Jadi terdapat tumpang tindih dan tidak keselasan dari timeline yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada gagal memprediksi adanya tumpang tindih dari pemberian bansos. Nah, selanjutnya adalah mitigasi yang sebenarnya sudah sempat dilakukan oleh Kemensos, yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Sosial. Meski demikian, berikut adalah kontekstualisasi secara realnya bagaimana pemerintah khususnya Kementerian Sosial mengatur mitigasi risiko terhadap penerimaan dana bansos. Boleh lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya apa yang harus dilakukan dengan adanya kasus tersebut? Yaitu yang pertama adalah identifikasi risiko. Yang pertama adalah sudah disebutkan sebelumnya, yaitu korupsi pejabat dan misalokasi penerimaan bantuan sosial. Nah, selain itu ada kuantitas dan kualitas bansos yang tidak sesuai. Nah, untuk mengatasi untuk memitigasi risiko tersebut dengan melakukan data sasaran penerima bansos, yaitu dengan mendata masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima bansos atau pembaruan data dan sinkronisasi data NIK untuk penerima bansos. Dan selain itu dengan riset kondisi kesehatan masyarakat. Nah, saran yang dapat diberikan untuk dapat melakukan mitigasi tersebut adalah dengan mengembangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan mengintegrasikan DTKS kepada pemerintah pusat dan daerah. Dan selain itu, yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu setiap manajemen risiko harus dilakukan monitoring dan evaluasi saat penyaluran bansos. Yang selanjutnya ada setelah dijelaskan berbagai risiko yang mungkin saja muncul dan bagaimana proses mitigasinya, maka di sini kami meringkas dalam bentuk roadmap manajemen risiko. Yang pertama itu pembentukan tim atau unit monitoring bansos. Nah, pembentukan unit monitoring ini berfungsi untuk mencegah dan memitigasi risiko yang mungkin saja terjadi. Nah, yang kedua itu ada pengembangan DTKS. Nah, DTKS ini dikembangkan dalam upaya pembaruan data penerimaan bantuan sosial melalui pembaruan dan pemutakhiran data NIK oleh Kemendagri. Jadi, karena tadi disebutkan bahwa Kemensos lumayan sulit untuk menerima data terbaru, maka data NIK ini harus terus dimutakhirkan oleh Kemendagri agar meminimalisir terjadinya kesalahan alokasi. Yang ketiga itu ada sinkronisasi data. Nah, selain pembaruan data NIK yang dilakukan oleh Kemendagri, pemerintah daerah juga harus dilibatkan dalam perbaikan data. Sinkronisasi dan pembaruan ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh Kemensos. Nah, seperti yang kita ketahui, terkadang data yang diperbarui oleh pemerintah pusat itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di daerah. Maka yang dapat mengetahui kondisi sebenarnya di daerah adalah daerah itu sendiri. Jadi pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan daerah agar
mengetahui kondisi yang sebenarnya bagaimana data-data tersebut diperbarui. Yang keempat ada quality and quantity control. Nah, ini juga menjadi permasalahan dan menjadi celah paling besar gitu ya, kasus korupsi ini dapat terjadi karena jika tidak diperhatikan kualitas dan kuantitas dari bansos yang disalurkan, maka di sana dapat diindikasikan adanya program yang tidak sesuai. Nah, jika bansos diberikan dalam bentuk barang, maka dilaksanakan monitoring apakah barang ini kualitasnya baik atau tidak. Jika bansos berupa tunai, berkoordinasi dengan instansi bank atau negara atau daerah. Yang terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi. Pelaporan dan evaluasi penyaluran bansos ini juga dilakukan oleh tim atau unit monitoring yang telah dibentuk di awal. Mereka akan melakukan audit akhir dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan Menteri Sosial. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami tentang presentasi manajemen risiko pada kelompok. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.